Selain isu masalah lokasi imigrasi, kantor imigrasi, bagaimana tentang pengawasan? Memang dari sisi layanan, kami lebih tinggi layanan orang asing. Baik, selamat siang pemirsa Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Kali ini kita lagi wawancara eksklusif dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai dengan Bapak Budi. Beliau ini saya benar-benar salut dan saya selalu apresiasi. Kenapa? Setiap sesuatu hal yang kita mau konfirmasi dengan beliau ini, responnya luar biasa. Ada 3 kakanin untuk saat ini yang membuat saya cukup diapresiasi. Pak Kakanin Ngurah Rai, ada Kakanin Suta juga sama Kakanin Belawa. Ketika menanyakan sesuatu, konfirmasi sesuatu, ketiga orang ini kita tidak bisa ragukan. Selamat siang Pak Kakanin. Selamat siang Pak. Apa kabar? Selamat datang di Bali Pak. Terima kasih Pak. Sesuai dengan kondisi pernah saya sampaikan ke Bapak, suatu saat setelah berpindah dari Jakarta Selatan, pindah ke sini, saya sudah janji saya akan mampir ke Ngurah Rai. Iya. Akhirnya kesampaian juga hari ini. Pak Cornelius ini kalau sudah janji memang pasti ditepati. Baik. Terima kasih Pak. Untuk saat ini kan Bapak sedang menjabat di kantor imigrasi Ngurah Rai. Bisa dijelaskan isu-isu apa dan program apa yang sedang dijalankan pada saat ini? Siap. Terima kasih Pak Cornelius dan teman-teman dari Persatuan Wartawan Reaksi Cepat atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Bali, selamat datang di kantor imigrasi Ngurah Rai. Jadi untuk memulai obrolan kita pada siang hari ini, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa pada saat saya pertama datang ke kantor imigrasi Ngurah Rai ini, yang saya alami, yang saya lihat sehari-hari, terutama di pagi hari Pak Cornelius, itu adalah parkiran pemohon yang begitu membludak. Gitu. Antara kapasitas kantor kami dengan jumlah pemohon itu tidak sama, tidak sesuai, sehingga ini sampai tumpah ke jalan-jalan dan kemudian sudah cukup mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama saya di awal adalah saya ingin mencari lokasi kantor yang baru, yang strategis, yang nyaman, dan tentunya menyenangkan bagi semua pemohon kami. Gitu. Jadi selama 4 bulan saya menjabat di sini, saya masih terus mengusahakan agar kami bisa mendapatkan lokasi yang lebih baik dan kemudian juga dukungan anggaran yang memadai untuk membeli lahan tersebut dan kemudian membangun kantor yang baru sesuai dengan harapan masyarakat di sini. Dan mudah-mudahan sebelum saya pindah dari sini, itu doa dan harapan kita semua sudah terwujud. Baik. Jadi kondisinya hampir sama ya. Isunya perihal masalah lokasi kantor imigrasi ini. Betul. Pernah juga kita sempat bahas yang di Jakarta Selatan juga kan. Betul. Nah, isunya hal yang sama. Berarti memang dengan kondisi apalagi di sini kebanyakan orang asing. Betul. Artinya mungkin tersibuk pertama di Indonesia khusus orang asing. Khusus orang asing. Tapi betul. tersibuk kedua untuk keseluruhan Iya. Indonesia. Iya. Jadi seperti itu. Betul. Betul. Jadi memang dari sisi layanan, kami lebih tinggi layanan orang asing. Dan tentu saja Pak Cornelius dan seluruh teman-teman juga pastinya memahami bahwa Bali ini adalah pusat pariwisatanya Indonesia. Betul. Bahkan salah satu destinasi pariwisata internasional terbaik di dunia. Ya. Gitu. Nah, itu juga sejalan dengan tumbuhnya jumlah wisatawan asing yang ada di Bali. Gitu. Sementara ini posisi kantor kita itu kapasitas layanan di 10 tahun yang lalu. Oke. Sekarang sudah lebih banyak lagi, sudah lebih beragam lagi, maka harusnya kita juga sudah membangun kantor yang baru yang sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Oleh karena itu, namun sementara kami masih menunggu adanya lokasi,
tentu kan kita tidak bisa kita lihat juga. Setuju. Gitu. Untuk apa tetap memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat yang datang ke kantor imigrasi Ngurah Rai. Oleh karena itu kami muncul dengan solusi-solusi ataupun inovasi yang bisa kita lakukan sementara kita menunggu untuk bisa berproses mendapatkan kantor yang baru. Salah satunya adalah mengevaluasi bisnis proses, kemudian penggunaan digitalisasi dalam layanan digital, lalu kemudian semua masukan-masukan baik dari masyarakat ataupun dari petugas itu sendiri, itu semuanya kami kumpulkan dan kami diskusikan secara bersama-sama untuk mencari solusi. Salah satunya adalah kita memulai layanan lebih pagi. Itu yang tadinya biasanya jam 8 pagi itu baru mulai, ini sekarang jam 7.15 kami sudah mulai. Berarti sedikit membantu dengan kondisi lebih awal pelayanan. Ajaibnya bukan hanya sedikit membantu, tapi justru sangat membantu. Sangat membantu. Gitu. Tadinya ruang layanan kami itu baru kosong di jam 5:30. Sekarang 15.00 jam 3 sore. Berarti sampai 5:30 pelayanan. Sampai 5:30. Itu kami coba berikan nomor antrian itu setengah hari gitu. Karena kalau misalnya kami full sudah kami bisa sampai besok pagi lagi. Sampai besok pagi lagi Pak gitu. Jadi memang tantangan layanan di sini cukup tinggi. Jadi memang kami harus selalu terus berinovasi untuk terus-menerus juga memperbaiki kualitas layanan di sini. Selain isu masalah lokasi imigrasi, kantor imigrasi, bagaimana tentang pengawasan orang asing? Kan seperti yang disampaikan tadi ini tersibuk khusus orang asing di Indonesia, di Bali ini. Seperti apa khususnya di Ngurah Rai? Baik, tadi kan saya bilang saya sedang fokus pada perbaikan Sarpras, lalu kemudian juga solusi-solusi layanan keimigrasian. Nah ternyata ada satu hal lagi nih yang juga menyita perhatian selama saya di sini. Salah satunya adalah masalah pengawasan orang asing. Jadi beberapa waktu belakangan ini tingkat kriminalitas yang ada di Bali yang berhubungan dengan orang asing itu semakin meningkat. Tidak hanya jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Beberapa waktu belakangan ini kami ikut operasi pengungkapan laboratorium clandestin narkoba yang dijalankan oleh warga negara Rusia. Lalu kemudian yang juga cukup viral di media sosial adalah mutilasi seorang warga negara Ukraina yang potongan tubuhnya ditemukan di salah satu pantai di sini. Lalu kemudian juga pembunuhan warga negara Belanda yang saat itu sedang mengajak pacar dan anjingnya jalan-jalan di depan villa sewaannya. Nah, kondisi-kondisi keamanan ini yang menggerakkan kami untuk lebih agresif ataupun lebih proaktif dengan aparat-aparat penegak hukum yang lain yang ada di Bali ini untuk kita membentuk kolaborasi nyata. Kami tidak hanya mencukupkan diri pada hanya saling bertukar data, tapi kami juga memberikan dukungan teknis. Kira-kira apa yang bisa kami bantu dalam rangka profiling, kemudian tracking, lalu kemudian juga menjelaskan karakter dari para pelaku kejahatan ini dari sisi keimigrasian, dan mudah-mudahan itu semua bisa membantu aparat penegak hukum lainnya dalam mengungkapkan kasus-kasus kejahatan ini. Selain kami juga melaksanakan kegiatan pengawasan secara keimigrasian, kami melaksanakan operasi rutin, lalu kami juga melaksanakan operasi insidentil, lalu kami juga melaksanakan kegiatan yang bersifat masif seperti Dharma Dewata yang baru-baru ini kita laksanakan yang dibuka oleh
Direktur Jenderal Imigrasi. Ya. Lalu kemudian kami juga aktif dengan melaksanakan operasi-operasi intelijen bersama dengan aparat-aparat penegak hukum lain. Ini semua kita lakukan. Tentunya kita berharap agar Bali ini kan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata itu tentunya aspek tetap dikunjungi atau tidak adalah keamanan dan kedamaian orang yang ada di dalamnya. Gitu. Oleh karena Berarti itu, kondisinya sinergitas antara APH di Pulau Dewata Bali ini cukup bagus ya, antara imigrasi dengan APH lain. bagus Pak, Sangat bagus ya. Kami terus merawat itu agar terus bagus, sehingga apapun permasalahan, apapun tantangan di luar sana itu bisa kita hadapi sama-sama agar kita tetap harus lebih baik daripada para pelaku kejahatan yang ada di sini. Artinya ini akan terjadi berarti Pak Kakanin ikut bersafari untuk datang ke kantor-kantor aparat penegak hukum membuat kegiatan-kegiatan. Betul Pak. Jadi saya terpikir anggota saya pastinya saat ini sedang sibuk juga untuk melaksanakan operasi mandiri, ya kan? Juga berkoordinasi dengan teman-teman APH di tingkat pelaksana. Nah, saya menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan orang asing rekan-rekan di lapangan ini dengan berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinannya, sehingga sinergi tingkat pimpinan maupun tingkat pelaksana begitu berjalan sehingga kita bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Mungkin ini terakhir, baru-baru ini kita baru melihat Ditjen Imigrasi telah deportasi 92 warga negara asing yang berhubung dengan live scamming, judo dan seterusnya. Kira-kira di Bali seperti apa dengan kondisi warga negara asing itu yang membludak ada di Pulau Dewata Bali? Iya. Untuk melengkapi informasinya bahwa di Bali juga itu beberapa waktu yang lalu kita juga menggerebek salah satu lokasi dari scamming, Oke. itu yang dilakukan oleh warga negara India. Oh, warga negara India. Warga negara India. Terus kemudian setelahnya juga ada dari warga negara Cina. Oke. Jadi artinya pelaku-pelaku scamming dan mungkin kejahatan-kejahatan online lainnya juga sudah memanfaatkan Bali untuk pelaksanaan kegiatan kejahatannya. Gitu. Nah, oleh karena itu selain kita mengejar kejahatan-kejahatan kriminal seperti narkoba, pembunuhan, pencurian, keperasan dan sebagainya, kita juga bekerja sama dengan APH terkait untuk kejahatan-kejahatan online. Oleh karena itu kami sudah juga berkomunikasi intens dengan Direktorat Cyber, kemudian juga dari Direktorat Kriminal Khusus dan beberapa pihak lainnya yang juga punya perhatian yang sama untuk kejahatan online ini, dan kami juga terus-menerus melaksanakan patroli cyber agar semakin cepat untuk mendeteksi keberadaan kejahatan-kejahatan online di Bali ini. Dan mudah-mudahan kalau memang masih ada yang melakukan itu di Bali, kita bisa menemukannya dalam waktu yang tidak lama ini. Baik, terima kasih. Semoga isu-isu yang sedang berkembang, semoga kantor imigrasi Ngurah Rai bisa benar-benar sinergitas dengan APH, termasuk di lingkungan juga tentunya, karena lingkungan sangat menentukan juga. Betul. Apa pesan Pak Kakanin kepada khalayak masyarakat kita atau kepada himbauan kepada warga negara asing? Baik. Khusus untuk warga negara asing di Bali, yang pertama, banyak yang menyampaikan kepada kita bahwa informasi terkait layanan imigrasi itu masih sulit ditemui. Sebenarnya itu solusinya sudah di depan mata, hanya segesekan tangan
bahwa tinggal mengunjungi website imigrasi ataupun website kantor imigrasi Ngurah Rai, itu semua informasi terkait layanan keimigrasian ataupun semua yang bersifat keimigrasian itu ada di sana. Lalu kemudian di sana juga ada layanan chat, sehingga siapapun yang membutuhkan informasi lebih mendalam lagi terkait keimigrasian itu juga bisa menchat petugas kami. Mungkin tidak 24 jam, tapi secepatnya kami bisa balas, itu pasti akan kami informasikan, sehingga tidak ada lagi orang asing maupun warga negara Indonesia yang menggunakan jasa pihak-pihak lain untuk memohon layanan keimigrasian. Kami secara terbuka dan terus-menerus memberikan kemudahan untuk bisa melayani masyarakat dimanapun berada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kekani. Mudah-mudahan apa yang sedang diprogramkan di sini bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Baik, demikian wawancara eksklusif dengan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Kita berharap dan kita support beliau ini. Ini kita apresiasi bagaimana beliau membuat kebijakan dan terus program di kantor imigrasi. Kita support terutama masalah isu lokasi imigrasi ini, biar tamu-tamu warga negara asing bahkan warga kita bisa mendapatkan pelayanan yang nyaman. Baik, demikian kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.